Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusiatun dari kelas 12 Multimedia. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang storyboard media interaktif. Selanjutnya saya akan membahas storyboard. Storyboard adalah kumpulan dari sketsa gambar yang disusun dengan berurutan yang disesuaikan dengan ide atau naskah, agar cerita yang akan disampaikan dapat diterima dengan mudah. Nah, karena di sini nanti konteksnya akan membuat media pembelajaran. Jadi, kalau storyboard multimedia interaktif itu sedikit berbeda dengan pembuatan film dan animasi, di mana lebih multimedia interaktif diletakkan dari tombol dan halamannya sehingga lebih mudah untuk memahaminya. Nah, ada beberapa contoh dari storyboard, bahkan dari storyboard pun banyak modelnya ABCD. Contoh dari storyboard, di mana contoh yang pertama ini terdapat nama tombol dan icon itu dituliskan dalam satu halaman. Kemudian penjelasan di kolom penjelasannya itu tadi di kolom yang berbeda. Satu kolom dengan tombol atau icon bisa di sampingnya, bisa di bawahnya, bisa dilihat gambarnya. Kemudian di bagian atas dapat keterangan nomor, scene, dan frame. Ada nomor, ada scene, ada juga frame. Jadi di sini nanti tiap scene itu kalian bisa gambarkan per halaman yang akan ditampilkan, tombol apa aja, itu menunya apa, bisa dituliskan fungsi-fungsinya dari tombol itu. Dari button itu apa sih? Misalnya saya klik mulai, itu akan menuju halaman selanjutnya. Seperti itu ya. Kemudian ini ada contoh yang kedua. Contoh storyboard yang kedua ini, desain tampilannya itu di kolom tersendiri atau kolom terpisah dari kolom keterangan. Jadi ada sebuah tampilan pertama dari judul. Kemudian nama bab, subbab, terus ada ilustrasi, tampilan, kemudian di bawahnya ada tabel-tabel yang mendeskripsikan tampilan dan fitur programnya. Misalnya, nama filenya main menu Excel itu adalah deskripsi, yang ada di sampingnya main menu adalah halaman terutama dari multimedia, kemudian Excel-nya apa? Oh, ketika nanti diklik itu halaman program, kemudian di sini dijelaskan audionya. Kalau kalian membuat media interaktif, mesti ada audionya kan? Ada backsound-nya. Misalnya saat di home itu nanti intronya seperti apa sih? Audionya seperti apa itu kalian tuliskan di rancangan storyboard. Jangan lupa, misalnya pun kalian klik tombol finish, mungkin finish centang, klik finish centang itu, iya kalian klik itu nanti ada bunyi cering, atau mungkin apalah suara-suara audio tombol atau button. Ini contoh storyboard yang ketiga. Kita bisa lihat ya, pertampilannya suatu media pembelajaran, di mana di sini terdapat keterangan, ada posisi scene, kemudian ada visual gambar yang berisi user interface. Jadi yang kita tampilkan itu apa sih? Bentuknya seperti apa? Kalian gambarkan secara umum dulu, secara kasar dulu, gambarnya secara sketsa dulu, itu tidak apa-apa. Yang penting di situ dulu menggambarkan menu-menunya, tampilannya yang ada di halamannya itu. Apa saja, kemudian jangan lupa diisi juga ada kolom audio. Audio tadi backsoundnya di sini scene, ada musik, instrumental itu. Kemudian ada juga keterangan scene dan fungsi. Button misalnya. Kemudian ada juga keterangan scene dan fungsi button. Misalnya button apa itu, tombol navigasi adalah menuju scene berikutnya, seperti itu. Kemudian kalian misalnya ini kata lihat ya di tampilannya. Untuk yang ketiga, itu kan ada menu, ada beberapa deretan menu. Di sebelah kiri, dektun ke bawah itu kan ada petunjuk, ada kompetensi, ada materi, ada latihan, ada evaluasi, dan sebagainya sampai bawah. Nah, di sini misalnya yang ketiga ini menunjukkan tampilannya petunjuk. Jadi ketika saya klik menu petunjuk, yang muncul itu apa? Nah, itu kalian gambarkan di situ.
Tadi kan tampilannya yang pertama seperti ini yang home, kemudian jadi ada menunya, kemudian ketika saya klik menu petunjuk akan keluar petunjuknya itu apa. Apa sih yang ditampilkan di situ? Kemudian yang keempat, itu menampilkan petunjuk media, kemudian ada animasi, ada teks, ada tombol apa saja. Fungsinya kalian jelaskan di situ. Dan yang keurutan yang keenam, itu kan ketika kalian klik menu kompetensi, maka akan muncul menu-menu yang ada di dalamnya. Ada 3 ya kan? Jadi kalian langsung gambarkan di sampingnya, dan jangan lupa dikasih warna. Jadi untuk menunjukkan menu mana yang sedang aktif atau yang sedang diklik, kalau menu yang kedua maka sampingnya itu ada background menu-menu di sampingnya. Kemudian contoh yang keempat ini, terdapat kolom sketsa yang di kotak itu, tulisannya visual, gambarkan sketsanya. Kemudian di sampingnya itu ada keterangan frame atau slide. Kemudian catatan juga dituliskan di situ. Audionya sama seperti tadi. Audio yang digunakan itu apa? Misalnya ada suara kucing, suara membuka pintu, suara apa-apa dimasukkan di situ. Jadi storyboard kalian buat sedetail mungkin. Nah, ini ada juga contoh yang kelima. Di sini storyboard landscape yang sebelum dikembangkan jadi masih tampilannya saja. Ada media pembelajaran interaktif, sanitasi di sekolah. Contohnya seperti ini. Jadi nanti di sebelah kiri itu sketsanya, yang sebelah kanan itu ada kolom keterangan. Di sini masih dijadikan satu semua keterangannya, ada halamannya. Title pack ini berisi tentang judul media. Pembelajaran modul gambar umum yang mendeskripsikan tentang isi materi identitas, pembuatan deskripsi, isi materi, dan navigasi serta berjalannya musik. Jadi semuanya dibuat secara apa ya? Kayak kalian menuliskan deskripsinya, cara deskriptif yang di sini kalian tuliskan. Nah, ini juga yang bawah ketika saya klik next, maka akan muncul gambar yang belakangnya atau setelahnya. KIKD, petunjuknya, materinya, evaluasi. Nah, seperti itu. Gimana, udah makin jelas belum? Tentu jadi storyboard. Tadi kan kita udah bahas pengertian storyboard, manfaatnya, tujuannya. Ada juga saya sudah menjelaskan ada beberapa, ada 5 ya. Contoh, template dari storyboard tadi misalnya, enaknya pakai storyboard yang mana sih? Nah, storyboard itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Jika kalian ingin membuat tadi di sini media pembelajaran, saya lebih merecommended yang contohnya yang ketiga. Tadi ya contoh yang ketiga, karena di situ sudah detail. UI-nya kalian tulis sketsanya, kemudian fungsi buttonnya, nomor scene-nya, nomor frame-nya, audionya, keterangan ataupun kalian masukkan di situ. Jadi storyboard itu untuk panduan untuk pedoman kalian ya. Saat kalian sudah mulai membuat media, yaitu acuannya ya dari storyboard yang sudah kalian buat. Nah, ini kesalahan itu terkadang seperti ini. Kalian sudah membuat media, udah selesai ini, tapi kalian malah belum membuat storyboardnya. Storyboard dibuat berdasarkan medianya yang sudah jadi. Nah, itu salah ya. Jadi urutan-urutannya kalian harus membuat itu dulu, storyboardnya dulu. Baru kalian membuat ini. Media misalnya di situ ada animasi, ada media pembelajaran, ada company profile, adapun apapun itu. Nah, itu storyboard dulu yang dikerjakan, bukan medianya ya. Misalnya nih, kalau kalian nanti udah punya klien, kliennya minta ini, medianya pelajarannya seperti ini. Nah, kalian buat storyboardnya dulu, jangan kalian langsung bikin medianya. Kalau kalian bikin medianya dikasihkan ke klien, ternyata kliennya berkomentar enggak kayak gini, mau saya enggak kayak gini. Ini direvisi. Nah, revisinya sampai kapan? Sampai kapan ya? Enggak tahu kan? Kalau enggak ada pedomannya. Kecuali kalian udah buat dulu rancangannya atau storyboardnya. Storyboard kalian buat kemudian didiskusikan rancangan saya seperti ini.
gimana, udah sesuai belum? Misalnya ada yang belum, ya disitulah langsung direvisi, di situ langsung, oh yang ini ditambahin ini, menu ini ditambahin di sininya, langsung dicoret-coret di situ. Storyboard setelah itu kalian buat ulang reset sesuai dengan revisi yang sudah disepakati, kemudian sudah itu buat pedoman kalian buat perjanjian kalian. Oh ya, saya akan membuat sesuai dengan yang ada di storyboardnya. Jadi storyboard itu sangat penting, sesuatu media interaktif. Oke, paham sampai di sini? Oke, sudah saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.